Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memulai dengan renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan sebentar kalau kami ingin mendengarkan firman Tuhan, bukakan isi hati pikiran kami, supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, dan kami menjadi orang-orang yang luar biasa bersama dengan-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Pada pagi hari ini renungannya saya beri judul berikan kesempatan. Ayatnya diambil dari Raja-Raja 2, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah yang tadi kita baca, ayat yang tadi kita baca, itu adalah ayat ketika Elia hendak terangkat ke surga. Bagaimana Elisa mengikuti Elia kemanapun dia pergi karena dia ingin mendapatkan urapan yang lebih besar daripada yang Elia dapatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita membaca dari ayat yang tadi, maka saya bisa mendapatkan satu kesimpulan bahwa generasi selanjutnya tidak akan berlanjut sebelum kita memberikan mereka kesempatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, belakangan hari ini kita mendengar ya, kalau Anda mengikuti berita gitu ya, ada seorang pendeta yang luar biasa ya, ketika gerejanya lagi masa-masa jaya-jayanya, maka dia mengumumkan bahwa dia mengundurkan diri dari gembala sidang dan dia menyerahkan kepada generasi yang lebih muda. Saya pernah berkata kepada bapak gembala kita, saya telepon dia waktu itu kalau nggak salah, Dad udah tahu Dad? Oh tahu, dia bilang, luar biasa, dia bilang. Kenapa saya bilang luar biasa? Di tengah-tengah ketika banyak pendeta-pendeta ya, yang mengaku pendeta hamba Tuhan ya, melayani Tuhan tetapi mereka mengejar sesuatu yang berbeda. Saya bukan mau menghakimi, tetapi saya melihat bahwa, lihatlah, banyak sekali firman-firman Tuhan yang dipergunakan hanya untuk kepentingan mereka pribadi. Saya nggak mau bahas itu, tetapi yang mau saya bahas adalah bagaimana seorang pendeta ini dia bisa menyerahkan yang katanya itu tahtanya, yang katanya itu adalah jabatannya, ya kan? Dengan memberikan kepada seseorang yang lebih muda, supaya apa? Nah, sebentar kita akan mencari tahu. Kenapa judulnya adalah berikan kesempatan? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pun tidak akan menjadi seperti saya sekarang jika saya tidak pernah diberi kesempatan oleh Bapak Gembala. Begitu juga dengan beberapa anak yang lain yang bisa membawakan firman Tuhan dengan bebas ya, tanpa ada jabatan atau apapun juga, mereka bisa membawakan firman Tuhan, mereka bisa berkhotbah karena semua adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa penting memberikan seseorang yang lebih muda kesempatan? Padahal kalau saya masih bisa, kenapa saya mesti kasih? Kan seperti itu. Banyak orang yang tidak mau melepaskan sesuatu karena takut, ya kan? Takut dia tidak dianggap lagi, takut dia tidak dihormati lagi. Padahal generasi muda itu tidak akan pernah berlanjut lagi jika tidak pernah diberikan kesempatan oleh kita yang lebih tua. Lalu mengapa penting kita memberikan kesempatan? Yang pertama, di dalam ayat yang ke-9a, dibilang seperti ini, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Elia bertanya kepada Elisa, apa yang hendak Elia lakukan kepada Elisa? Karena Elia tahu bahwa dia sebentar lagi akan terangkat ke surga. Nah, yang pertama, mengapa penting memberikan kesempatan? Itu adalah bukti bahwa pelayanan ini bukan milik seseorang, tetapi milik Tuhan. Elia tahu bahwa ini tetap mesti berlanjut. Bahwa pelayanan ini tetap mesti berlanjut. Dan siapa generasi selanjutnya? Elisa.
Makanya Elia tanya, apa yang kau minta daripadaku? Dia bilang kayak begitu. Karena di cerita sebelumnya, Elisa ini begitu setia mengikuti Elia, kemanapun diikuti terus. Nah, makanya Elia tahu bahwa pelayanan ini bukan punya dia. Harus diwariskan kepada seseorang yang lebih muda. Kenapa mesti harus penting memberikan kesempatan? Yang kedua, di ayat yang ke-10, ya, yaitu ketika dia bilang, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Yang kedua, kenapa kita harus memberikan kesempatan? Yang kedua, karena pekerjaan Tuhan harus tetap berjalan dengan atau tanpa kita. Yang lebih muda, mereka meminta urapan yang lebih. Dan kita yang tua, wajib memberikannya kepada mereka. Supaya generasi selanjutnya bisa berjalan dengan baik. Pelayanan ini tetap mesti berjalan dengan atau tanpa kita. Sehingga kita tidak menjadi orang yang sombong. Kan sekali lagi tadi, seperti yang di nomor 1. Ini pelayanan bukan punya saya, bukan punya Bapak Gembala, tetapi punya Tuhan. Tapi belum waktunya saya turun, Tim. Ya udah. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Pertanyaan mau sampai kapan? Jika Anda tidak pernah mau memberikan kesempatan kepada yang lebih muda, mau sampai kapan? Saya di youth, saya kasih mereka semua kesempatan buat mereka berkhotbah. Seperti yang pernah Bapak Gembala lakukan kepada kami dulu. Saya beri kesempatan yang muda-muda. Supaya apa? Mereka bergairah melayani Tuhan. Supaya mereka bertambah bergairah lagi. Mengenal isi firman Tuhan. Mereka mengalami Tuhan. Bukan hanya mereka dengar, tapi mereka juga mengalaminya. Dan yang ketiga, terakhir. Kenapa penting memberikan kesempatan? Karena anak-anak muda tuh jauh lebih bergairah. Dan supaya lebih cepat berkembang. Di ayat yang ke-9b. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Anak muda yang bergairah, dia pasti pengen lebih. Dia nggak puas dengan keadaan yang seperti ini, biasa-biasa aja. Penyembahannya biasa-biasa saja. Ini seperti ini, seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda harus tahu bahwa dunia berkembang lebih cepat daripada gereja. Kenapa? Karena dunia memberikan anak-anak muda kesempatan begitu besar. Gereja perlu memberikan kesempatan yang jauh lebih besar kepada anak-anak muda. Bukan berarti yang tua tidak bergairah, tidak. Tetapi anak-anak muda lebih energik. Mereka tanpa kenal lelah. Kita sudah berkeluarga, punya acara, punya ini, punya itu. Tapi mereka teruna muda yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita awasi, yang perlu kita pimpin. Sehingga gereja tetap dinamis, bergerak, dan tidak akan mati. Itulah kenapa pentingnya kita memberikan kesempatan kepada yang lebih muda. Sama seperti anak-anak yang hilang. Jika dia tidak pernah diberi kesempatan sama bapaknya untuk kembali lagi, untuk bertobat, maka tidak akan ada cerita anak yang hilang. Anak yang hilang bisa ada ceritanya karena sang bapa memberikan kesempatan kepada anaknya yang sudah bersalah untuk bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat siang hari ini. Ajar kami, mampukan kami untuk kami bisa memimpin anak-anak muda, bisa meregenerasi, bisa memberikan mereka kesempatan. Karena sepintar apapun anak-anak muda, sebagus apapun mereka, jika mereka tidak pernah diberikan kesempatan, maka mereka tidak akan pernah berkembang menjadi apapun juga. Bantu kami, ajari kami, untuk kami sadar bahwa pelayanan ini milik-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.